Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak PDM Kabupaten Bojonegoro, Ustadzah Cepeng selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, Ustadz dan Ustadzah pegawai SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, dan tak lupa anak-anakku semua SD Muhammadiyah 2 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, detik ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bernafas dan bertemu kembali dalam suasana yang bahagia, sehat, dan baik. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah salah satu Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi kita semua umat Islam, yang menunjukkan kepada kita minal tulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Anak-anakku yang saya cintai, dalam kesempatan saat ini saya dalam kultum saya akan mengambil tema tentang puasa bolehkah tidak sahur. Tentang puasa, puasa artinya adalah menurut bahasa menahan diri, sedangkan menurut Islam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, dan yang membatalkan puasa lainnya dari subuh hingga maghrib. Nah, bagaimana jika kita tidak sahur? Sahur merupakan amalan sunnah berupa menyantap makanan dini hari menjelang puasa sebelum azan subuh selesai. Sekali lagi, sahur merupakan amalan sunnah berupa menyantap makanan dini hari menjelang puasa sebelum azan subuh dimulai, azan subuh selesai ya. Nah, anak-anak bisa dimengerti di sini, sahur bukanlah kewajiban. Oleh karenanya, jika seseorang tidur hingga kesiangan melewati makan sahur, ia dapat langsung berpuasa tanpa khawatir puasanya tidak sah. Jadi, puasanya tetap sah tanpa sahur. Dalam tuntunan ibadah, mengakhirkan sahur termasuk dalam sunnah berpuasa. Landasannya adalah riwayat dari Abu Dzar. Nabi Muhammad SAW bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dapat disimpulkan bahwa sahur tidak termasuk ke dalam rukun puasa. Sahur juga tidak tergolong hal-hal yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim ketika bulan Ramadan. Namun, sahur memiliki keberkahan tersendiri. Alasan Rasulullah mengingatkan umatnya untuk makan sahur adalah hal tersebut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi bersabda, sahur sepenuhnya mengandung berkah, maka itu jangan kalian meninggalkannya, meskipun kalian hanya minum seteguk air, karena Allah dan malaikat bersolawat untuk mereka yang bersahur. Nah, anak-anak bisa dipahami ya. Jadi
minumlah air walaupun hanya seteguk saja untuk mengisyaratkan bahwa sahur ya. Nah, supaya apa? Menyantap hidangan sahur pun tidak harus berupa makanan yang berat-berat ya. Bahkan karena berkah dari sahur tersebut, Rasulullah juga menganjurkan tetap sahur meskipun hanya dengan air. Ya, artinya tidak harus dengan makan makanan yang berat ya. Jika memang keadaan tidak memungkinkan, karena sudah kepepet waktunya sudah habis, akhirnya tidak sahur. Nah, bersegeralah ketika waktu imsak sudah terakhir dan itu sudah suara azan terdengar, minumlah hanya seteguk air saja. Nah, itu puasanya sudah sah ya. Jadi sah meskipun tidak sahur. Itu ya anak-anak ya. Nah, hikmah dari sahur selain memiliki berkah, sahur juga mempunyai hikmah yang besar. Apa saja? Nah, hikmah sahur yang pertama, cukup kuat untuk menahan lapar ya. Jadi ketika kita sahur, badan menjadi kuat. Beda dengan tidak sahur ya. Ya, ini perbedaan kalau kita tidak sahur. Sahur sama tidak ya. Nah, bagaimana dengan orang sahur? Badannya cukup kuat untuk menahan lapar ya, karena puasa dilakukan dari subuh sampai menjelang maghrib. Kalau kita sahur, badan menjadi kuat. Kalau tidak sahur, badan menjadi lemas. Itu perbedaannya ya. Akan tetapi jika tidak sahur, puasanya apakah batal? Tidak ya, karena sahur bukanlah suatu kewajiban. Yang kedua, dapat melangsungkan sholat subuh tepat waktu ya. Karena waktunya sudah mepet dan sudah adzan, mau tidak mau kita harus sholat subuh segera, jangan ditunda-tunda ya. Yang ketiga, hikmah sahur yaitu menghindari kesiangan untuk sholat subuh. Biasanya kalau kita sahurnya itu agak lama dari waktu subuh, biasanya kan tidur lagi ya. Nah, itu bisa menyebabkan kesiangan bangun sholat subuhnya. Nah, kalau sudah mepet kayak gini, akhirnya dia menjadi ingat sholat subuh. Gitu ya anak-anak ya, dapat dipahami tentang sahur, tidak sahur, bolehkah puasa, bolehkah tidak sahur. Itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.